Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Gatria dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai pembukaan diri. Yang pertama, di sini ada pengertian dari pembukaan diri itu sendiri. Yang kedua ada jendela Johari. Yang ketiga, bagaimana membangun kepercayaan, dan yang keempat, apa itu mempercayai dan dipercayai. Pertama ada pembukaan diri. Di sini menurut para ahli, yang pertama Johnson pada tahun 1981. Beliau mengemukakan bahwa pembukaan diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita yang di masa kini. Yang kedua, menurut Supraktiknya pada tahun 1995. Membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Supraktiknya juga di sini membagi dua cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri. Yang pertama, mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi-reaksi itu. Reaksi-reaksi kita. Nah, di sini kita dapat melakukan dengan cara mengungkapkan reaksi-reaksi atau perasaan-perasaan kita terhadap orang yang dapat kita percaya. Nah, dengan demikian kita dapat lebih memahami diri kita secara mendalam. Yang kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana mereka terhadap perilaku kita. Nah, di sini kita dapat melakukannya dengan cara meminta pendapat orang lain mengenai diri kita, atau meminta umpan balik terhadap perilaku yang kita berikan kepada mereka, maka kita akan memahami diri kita juga menjadi lebih dalam. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pembukaan diri di sini adalah bagaimana kita membuka diri dengan cara memberitahu atau mengungkapkan reaksi atau perasaan kita terhadap orang lain. Ya, yang kedua jendela Johari. Di sini Joluf dan Harry Ingham membagi atas 4 serambi, yaitu yang pertama, serambi pertama daerah terbuka atau open area. Yang kedua, daerah buta atau blind area. Yang ketiga, serambi ketiga daerah tersembunyi atau biasa disebut dengan hidden area. Yang keempat, daerah tak sadar atau biasa disebut dengan unknown area. Nah, pada serambi pertama, ini berisikan hal-hal yang aku tahu dan orang lain tahu. Misalnya, orang lain mengetahui nama saya, tempat tinggal saya, warna kesukaan saya, makanan yang saya sukai, dan lain-lain. Yang kedua daerah buta. Di sini berisikan hal yang aku tidak tahu dan orang lain tahu. Misalnya, ketika orang lain menyatakan diri saya sebagai orang yang keras kepala dan saya tidak menyadarinya. Nah, yang ketiga, daerah tersembunyi atau hal-hal yang aku tahu, orang lain tidak tahu. Di sini misalnya, saya seorang yang suka disuapin kalau makan dan tidak bilang kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang suka disuapin kalau makan. Nah, di sini artinya saya tahu akan diri saya jika disuapi kalau makan, dan orang lain itu tidak tahu kalau saya masih disuapi kalau makan. Yang keempat, daerah tak sadar atau unknown area. Ini berisikan hal-hal yang aku tahu, yang aku tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Di sini harusnya hal-hal yang aku tidak tahu dan orang lain tidak tahu ya. Nah, di sini contohnya misalnya, baik saya dan orang lain tidak tahu penyebab tidak dapat tidur ketika keadaan sepi. Kita sama-sama tidak saling tahu apa yang terjadi. Nah, itu disebut daerah tak sadar yang berisikan
lain tidak tahu dan aku tidak tahu. Yang ketiga di sini membangun kepercayaan. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan? Di sini menurut Supraktiknya pada tahun 1995, cara membangun kepercayaan dalam suatu relasi yaitu yang pertama, saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi. Yang kedua, saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Nah, itu tadi cara membangun kepercayaan. Nah, di sini juga ada tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam satu relasi. Yang pertama itu menunjukkan penolakan. Yang kedua, mengolok-olok. Yang ketiga, melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang keempat, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Dan yang kelima, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain. Nah, ini semua merupakan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi. Contohnya saja yang pertama, menunjukkan penolakan. Ketika kita akan membuka diri kepada orang lain, namun kemudian orang itu menunjukkan penolakan terhadap diri kita, dia menolak untuk menerima perasaan atau reaksi yang akan kita berikan kepadanya, dia menunjukkan penolakan, maka secara tidak langsung kita akan menunjukkan bahwa kita tidak akan mempercayakan apa perasaan yang akan kita ungkapkan kepada orang tersebut. Nah, begitu pula kepada tingkah laku berikut ini. Nah, untuk membangun sebuah relasi, dua orang di sini harus saling percaya. Kepercayaan tidak mungkin timbul tanpa risiko dan relasi tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Maka perlu adanya untuk kita melakukan dua hal tersebut ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke apa itu mempercayai dan dipercayai. Yang pertama, mempercayai. Mempercayai adalah merupakan kita rela menghadapi resiko menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Nah, di sini mempercayai meliputi membuka diri dan menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Yang kedua, dipercayai. Apa itu dipercayai? Dipercayai merupakan di mana kita rela menanggapi orang lain yang ambil risiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Nah, di sini meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Nah, itulah tadi materi mengenai pembukaan diri yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata-kata atau tidak kesesuaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.